Sif, kok kenapa? Aku tuh nggak biasa banget sih. Sebenarnya gini Bil, aku tuh sebenarnya mau ceritain itu dari lama banget, tapi aku takut kalau aku ceritain itu jatuhnya jadi aku mengumbar aib keluarga aku. Jadi sebenarnya suami aku tuh udah beberapa kali mukulin aku dan udah nggak normal sih Bil. Aku takut kejadian apa-apa. Jadi aku mau minta tolong sih sebenarnya, karena kamu juga udah kebetulan tahu, aku mau minta tolong. Kalau misalnya terjadi apa-apa, tolong jagain anak aku ya. Iya Sif, tapi kekerasan itu nggak bisa ditolerir Sif. Kalau nggak ada apa-apa, aku bisa cerita ke aku. Iya Bil. Anyway, aku udah harus balik. Aku takut banget suami aku marahin aku lagi. Aku duluan aja nggak apa-apa kan? Ini nggak apa-apa. Hati-hati ya Sif. Kamu kabari aku. Sudah jam berapa ini? Kenapa belum? Jadi tadi Pak, Nabila itu ngajak Mama untuk bikin usaha bisnis bareng. Jadinya lupa waktu deh kemarin. Maaf ya Pak. Mas Tom, banyak kali ada satu. Apaan sih Pak, aku main kasar? Pak, sarapan dulu. Kamu udah sarapan kan? Udah mah, Lagi ngapain? ini lagi kerjain tugas. Oh ya Pak, aku boleh minta uang sekolah nggak? Kalau nggak dibayar bulan ini, aku bakal dikeluarin dari sekolah. Udah 3 bulan nunggak. Uang SPP. Kau tahu lah udah nggak kerja lagi. Nggak ada lagi penghasilanku. Mintalah sama mama uang apa itu? Kan ada uang industri-industrinya. Ini pun masakan mama nggak ada rasanya. Nggak enak. Pak, pokoknya udah 2 bulan ini belum ngasih uang nafkah sama sekali. Gimana mau masak nggak ada uang? Alah, banyak kali ada. Hah? Alah, banyak kali pun cerita kalian. Kasih masuk kamar sekarang. Udah Pak. Komnas Perempuan mengungkap beragam alasan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Salah satunya adalah kuatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia di mana perempuan diharuskan untuk tunduk atau patuh terhadap laki-laki. Lalu, tahukah Anda bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang mungkin terjadi? Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menjelaskan ada beberapa macam bentuk kekerasan tersebut. Pertama, kekerasan fisik di mana adanya penggunaan kekuatan fisik secara sengaja atau senjata yang dapat membahayakan atau melukai orang. Kedua, kekerasan seksual meliputi adanya tindakan seksual tanpa persetujuan, pemaksaan hubungan seksual ketika sedang sakit, eksploitasi seksual hingga pemaksaan aborsi. Ketiga, kekerasan psikis meliputi penghinaan, membentak dan mempermalukan dengan sengaja untuk menjatuhkan mental orang lain. Keempat, kekerasan terhadap anak, memukul, membentak hingga eksploitasi anak. Kelima, kekerasan ekonomi, meliputi perbudakan, tidak dinafkahi hingga melarang anggota keluarga tidak bekerja. Halo Pak Polisi. Halo, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu? Pak, tolong mama saya Pak. Mama saya sekarang sedang dipukuli oleh papa saya Pak. Oke, baik. Untuk lokasi kejadiannya di mana? Di rumah saya Pak, di Jalan Eka Surya nomor 64. Apakah Anda sedang berada di lokasi tersebut? Iya Pak, saya sekarang ada di lokasi tapi saya sekarang berada di kamar. Baik, ibunya apakah terluka parah dan apakah bapak kamu masih di situ? Iya Pak, mama saya terluka dan papa saya masih ada di rumah. Baik, kami akan segera mengirimkan petugas ke lokasi Anda. Untuk keselamatan Anda dan korban, cobalah untuk tetap berada di tempat yang aman dulu sampai petugas kami tiba. Tetap tenang dan jika ada perkembangan situasi segera hubungi kami kembali. Terima kasih atas pelaporannya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ada bapak di rumah. Ada di dalam Pak. Bapak Jere, Bapak ditangkap karena telah melakukan kekerasan terhadap istri Bapak. Ya, nanti jelaskan dengan Bapak. Bagaimana kondisi keluarga setelah kejadian ini? Dari saya menolak untuk memberikan keterangan apapun, namun melalui kuasa hukum saya akan memberikan kuasa untuk memberikan penjelasan. Mohon maaf atas kegaduhan yang saya lakukan dan mohon doanya. Bagaimana Anda menjelaskan secara singkat kasus KDRT yang dialami oleh klien Anda dan langkah hukum apa yang diambil dalam menuntut keadilan bagi klien Anda? Selamat siang kepada rekan-rekan media dan hadirin yang hadir pada konversi pers ini. Hari ini, kami sebagai kuasa hukum dari klien kami ingin menyampaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang baru saja dialami oleh klien kami. Kami berharap agar konversi pers ini dapat memberikan informasi yang jelas serta menjadi langkah awal untuk menuntut keadilan bagi korban. Kasus yang dialami klien kami termasuk ke dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga atau yang biasa dikenal dengan KDRT.
Dalam hal ini, pelaku melakukan berbagai bentuk kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang berdampak serius pada kesehatan dan keselamatan klien kami. Bagaimana bentuk kekerasan yang dialami oleh klien Anda dan bagaimana hal itu mempengaruhi kondisi psikisnya? Kekerasan fisik yang dilakukan melibatkan penganiayaan langsung yang menyebabkan luka serius. Sementara kekerasan psikisnya berupa tindakan intimidasi, ancaman, dan perilaku yang menimbulkan trauma mendalam pada klien kami. Kasus ini telah kami laporkan ke pihak berwajib dan kami berkomitmen untuk menuntut keadilan bagi klien kami. Apakah ada aturan hukum khusus yang mengatur kekerasan dalam rumah tangga? Begini, di Indonesia, kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut Undang-Undang PKDRT. Adapun pasal-pasal yang mengatur bentuk-bentuk kekerasan dan sanksinya antara lain Pasal 44 mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga. Pelaku yang terbukti melakukan kekerasan fisik dapat dikenakan pidana maksimal 5 tahun atau denda hingga 15 juta. Apabila kekerasan tersebut mengakibatkan luka berat atau bahkan kematian, hukuman bisa lebih berat. Lalu pasal 45 mengatur kekerasan psikis, yaitu segala tindakan yang menyebabkan tekanan mental atau trauma bagi korban. Dalam hal ini pelaku dapat dijatuhi pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda hingga 9 juta. Lalu ada pasal 49, penelantaran ekonomi dalam rumah tangga, di mana ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak 15 juta. Bagaimana undang-undang tersebut menjamin hak-hak atas korban kekerasan dalam rumah tangga? Tentu Undang-Undang PKDRT memberikan hak-hak bagi korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk dilindungi secara fisik agar terhindar dari ancaman atau serangan lebih lanjut dari pelaku. Polisi juga dapat mengeluarkan perintah perlindungan sementara atau PPS untuk menjamin keselamatan korban. Apakah Anda optimis dengan langkah hukum yang diambil untuk mencapai keadilan bagi klien Anda dan pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Dengan adanya bukti-bukti dan saksi yang mendukung, kami percaya bahwa pelaku akan diproses sesuai hukum yang berlaku. Kami juga berharap bahwa kasus ini dapat memberikan pelajaran dan peringatan bagi masyarakat agar tidak melakukan kekerasan dalam rumah tangga, serta menunjukkan bahwa hukum di Indonesia siap melindungi para korban KDRT. Kami meminta dukungan dari seluruh pihak agar proses hukum ini berjalan dengan lancar dan adil. Baik, saya rasa cukup. Sekian yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus KDRT yang dialami oleh klien kami. Terima kasih. Halo, saya Nabila Yusani Azhara Lubis, berperan sebagai sahabat dari istri. Halo, saya Giska Angelia Sendiri, berperan sebagai pengacara. Halo, saya Pasya Putri Aprila Panjaitan, berperan sebagai anak. Halo, nama saya Yudhya Dumatanggunan, saya berperan sebagai wartawan. Halo, saya Gilwa Dedi Minibaho, saya berperan sebagai suami. Halo, nama saya Yona Butar, saya berperan sebagai pengacara. Halo, saya Nelda Sabrina, berperan sebagai wartawan. Halo, saya Syifa Mutia Jopangka, saya berperan sebagai istri dan ibu. Halo, nama saya John Morris Elia, saya berperan sebagai polisi.